Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perubahan sosial budaya. Ini daftar isinya. Yang pertama, arti perubahan sosial budaya. Yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang ketiga, dampak negatif atau positif perubahan sosial budaya. Yang keempat, contoh-contoh masalah sosial budaya yang ada di sekitar kita. Yang kelima, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, arti perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam nilai-nilai, norma, keyakinan, perilaku, dan struktur sosial suatu masyarakat. Ini faktor-faktornya. Faktor yang pertama, jumlah penduduk. Contohnya, tingkat kepadatan penduduk Pulau Jawa menimbulkan banyak masalah sosial yang artinya memberikan perubahan sosial di masyarakat. Faktor yang kedua, bencana alam. Sebab bencana alam akan membuat masyarakat pindah dan mencari tempat baru yang lebih aman. Kemudian mereka membangun pemukiman dan lembaga-lembaga baru. Hal ini menimbulkan perubahan sosial di daerah yang mereka tuju. Faktor yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Contohnya, Indonesia memiliki berbagai macam budaya dan adat istiadat. Ketika masyarakat yang berbeda budaya berbaur, maka dapat menciptakan perubahan kebiasaan di masyarakat. Ini dampak negatif dan positif perubahan sosial budaya. Dampak positifnya, munculnya nilai dan norma yang lebih baik dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, berkembangnya lembaga sosial baru, dan pesatnya perkembangan teknologi. Dampak negatifnya, munculnya disorganisasi sosial, budaya, dan keterbelakangan budaya. Ini contoh-contoh masalah sosial budaya yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada tingkah laku pemuda. Salah satunya adalah banyaknya budaya asing yang masuk dan menjadi pujaan baru bagi generasi muda Indonesia. Bentuknya yang asing dianggap lebih menarik sehingga kebudayaan lokal yang sudah ada menjadi sepi peminat. Yang kedua, korupsi. Sudah banyak cara dilakukan sebagai upaya mengatasi masalah sosial budaya ini. Hanya saja, seperti disinggung di awal, korupsi sudah menjadi penyakit sosial yang menjangkiti masyarakat dan sulit untuk diberantas. Padahal korupsi sangat merugikan banyak pihak hanya untuk memuaskan nafsu pribadi pelakunya. Yang ketiga, rokok. Merokok kini sudah menjadi sebuah budaya karena keadaan lingkungan yang mendukungnya. Seperti misalnya sebuah kewajaran jika ada balita yang sudah menjadi perokok aktif karena lingkungan tempat tinggalnya merupakan lingkungan perokok. Di sana merokok sudah dianggap wajar, bahkan saat balita tersebut merokok, hal tersebut dianggap lucu dan bukanlah sebuah permasalahan besar. Yang keempat, narkoba. Sama seperti rokok, narkoba sudah menjadi tantangan tersendiri untuk dicicipi oleh generasi muda karena sudah tidak adanya batasan dalam pergaulan. Salah satu alasan banyak orang mulai mencoba narkoba adalah karena sudah merasa bosan dengan rokok dan karena narkoba memiliki efek kenikmatan tersendiri bagi mereka. Yang kelima, kemiskinan. Kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang selalu berujung kepada faktor ekonomi masing-masing keluarga. Ekonomi inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat perubahan sosial budaya yang paling umum terjadi. Tidak hanya di Indonesia, negara-negara berkembang lain pun memiliki permasalahan yang sama tentang ekonomi dan kemiskinan ini. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, kita ada tingkah laku pemuda. Pertama, menanamkan pendidikan mental melalui pengajaran agama, budi pekerti, etiket, dan memberi teladan. Yang kedua, mempersiapkan mental anak memasuki masa remaja. Anak diperkenalkan
pada pertumbuhan fisik dan jiwanya sendiri. Yang ketiga, bagi keluarga harus berusaha untuk membina dan meningkatkan kualitas hubungan anggota keluarga melalui komunikasi efektif. Yang keempat, bagi sekolah mengembangkan metode dan strategi mengajar terutama terkait dengan pendidikan moral dan budi pekerti. Berikutnya, ini upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi korupsi. Yang pertama, mendirikan organisasi independen yang didedikasikan untuk pemberantasan korupsi. Yang kedua, mewajibkan pejabat publik untuk menyatakan dan mengungkapkan jumlah kekayaan mereka sebelum dan sesudah menjabat. Yang ketiga, bagi keluarga harus berusaha untuk membina dan meningkatkan kualitas hubungan anggota keluarga melalui komunikasi efektif. Berikutnya ini upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi rokok. Yang pertama, mengadakan sosialisasi tentang bahaya rokok. Yang kedua, pembuatan aturan tentang larangan penggunaan rokok. Dan yang ketiga, menaikkan harga jual rokok. Berikutnya ini narkoba. Yang pertama, menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini. Yang kedua, memasukkan program edukasi bahaya narkoba dalam kegiatan rutin masyarakat. Yang ketiga, mengintervensi daerah bahaya narkoba agar menjadi daerah yang bersih dan dari penyalahgunaan narkoba. Yang terakhir, kemiskinan. Yang pertama, mendanai pendidikan anak miskin, memodali usaha keluarga miskin, atau memengaruhi orang lain untuk melakukannya. Yang kedua, menyumbang atau berdonasi uang, benda bermanfaat atau makanan. Yang ketiga, menciptakan kesadaran kemiskinan dengan media sosial. Yang keempat, meningkatkan akses sanitasi yang layak serta air bersih. Nah, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi ini. Semoga bermanfaat dan juga maaf jika video ini terlalu lama. Selamat belajar.